Kalau epilepsi memang pilihan utama adalah obat ya. Jadi memang pilihan pertama pemberian obat antiepileptik yang sesuai. Jadi jenisnya maupun dosisnya disesuaikan. Halo, apa kabar para sahabat Bunda? Salam sehat. Kembali lagi kita berjumpa dalam acara Neuro Podcast Bunda, khususnya untuk RSU Bunda Jakarta di Menteng. Saya harap semua dalam keadaan sehat dan baik, yang sedang dalam pemulihan juga dipercepat gitu proses penyembuhannya. Nah, untuk hari ini mari kita luangkan waktu bersama, kita duduk kembali bersama dengan acara Neuro Podcast Bunda untuk membahas kasus-kasus nih yang cukup banyak terjadi di sekitar kita, di mana kasusnya itu juga rentangnya luas ya. Jadi tidak hanya bisa terjadi pada anak-anak tapi juga pada dewasa dan usia manula. Bersama dengan saya Dr. Tiara sebagai host. Hari ini kita ditemani oleh pakar. Beliau bernama Dr. Ibnu, spesialis bedah saraf. Terima kasih dokter. Terima kasih. Salam sehat, apa kabar dokter? Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah tadi praktek poli ya dok ya. Gitu. Dokter, pada siang ini kita Neuro Podcast Bunda RSU Bunda Menteng akan membedah kasus nih dok, topik terkait dengan kasus yang sering terjadi, di mana kasus-kasus ini bisa menimpa pada usia anak-anak, dewasa muda maupun pada usia manula, yaitu kita kenal dengan epilepsi dokter. Tapi sebelum kita maju ke dalam topik itu, saya mau disclaimer nih dok untuk para sahabat Bunda dok. Kita di sini melakukan Neuro Podcast Bunda ini sudah melalui dengan protokol ya gitu. Jadi kita sudah melakukan swab tadi ya dok ya, dan hasil saya alhamdulillah puji Tuhan negatif. Dokter juga sama ya kan, kalau nggak mungkin kita di sini ya dok. Dan kami juga jangan lupa teman-teman untuk yang belum vaksin mungkin juga bisa ya untuk vaksin, karena kami juga dokter sudah booster ke berapa dok? 3? Baru 1 aja. Huh? Boosternya 1 siap. 2 booster. Iya baik. Yang banyak-banyak. Betul, jadi sesuai ya gitu. Nah tanpa berlama-lama nih dokter, mari kita masuk ke topik kita. Kita bedah secara detail ya, supaya teman-teman dan sahabat Bunda ini juga paham terkait dengan epilepsi gitu. Nah sebetulnya epilepsi itu sendiri itu artinya apa sih dok? Maknanya itu apa dok? Dan penyebabnya tuh apa dokter? Ini mungkin suatu terminologi yang sebenarnya sudah lama sekali ya, istilah epilepsi, atau mungkin kalau di Indonesia tuh ada yang nyebut ayan. Nah, jadi ini adalah suatu penyakit ya yang memang berkaitan erat dengan kondisi saraf otak kita. Ya, dan wujud klinisnya itu yang klasik nih adalah berupa kejang. Nah, kejang ini ada beberapa tipe kan. Ya, yang kita gampangnya aja itu ada kejang tonik, ada kejang klonik. Nah, mungkin apa perlu itu? dijelasin ya. Iya, biar. Kalau kejang tonik itu ngececeng tuh. Kalau klonik kayak jadi berkedut gitu ya? Kayak berdenyut ya. Nah, tapi ternyata bahwa dari perkembangan itu kesininya bahwa epilepsi itu juga nggak hanya bentuk itu aja, banyak. Bahkan kadang-kadang ada yang dari pemeriksaan EEG ada kelainan di otaknya, gelombang epileptik, tapi dia klinis yang muncul hanya cuman bengong aja. Jadi auranya macam-macam. Kadang-kadang ada yang auranya misalkan seperti kayak deja vu, dia kok kayaknya pernah merasa seperti ini, terus muncul terus timbul. Kalau yang komplit dan klasik ya tadi sampai kerojotan, terus sampai kejang begitu, sampai kadang-kadang kalau orang awam melihat sampai keluar buih segala macam tuh. Nah, itu yang tipe klasik.
Tapi ada juga yang seperti kayak orang bengong, orang apa seperti kayak ada gangguan visual dan lain sebagainya. Jadi memang kita nggak bisa nentuin apa namanya ini benar epilepsi atau enggak, ya memang harus dicek betul terutama adalah dokter saraf nih, karena yang memang ahli dalam melakukan EEG, elektroencephalografi. Nah, dilihat betul apakah memang benar ada gelombang yang patologis ya, pada otaknya. Nah, nanti juga seandainya bisa ditemukan pada saat kejang, itu kita bisa tahu lokasinya kira-kira di mana. Nanti akan juga dikonfirmasikan juga dengan gejala yang muncul. Nah, memang kalau mungkin bicara lebih detail lagi, tapi saya takut nanti malah pemirsa juga malah makin bingung ya. Kenapa sih kok timbul di otak kok orang bisa timbul kejang? Itu karena munculnya apa ya, semacam gelombang listrik yang tidak sewajarnya, tidak normal. Jadi kalau gampangnya nih saya menganalogkan nih kayak korslet. Nah, jadi kalau listrik kita nyalain cetrek, nyala lampu, cetrek apa dispenser nyala, cetrek AC nyala. Tapi begitu dia misalkan ada kabel yang terkelupas atau mungkin ada sambungan yang tidak pas, begitu dicetrek, mati. Nah, jadi itu ada lompatan listrik yang tidak normal, yang akhirnya mengganggu sistem secara keseluruhan. Dan gejalanya muncul tadi, bisa untuk kejang, bisa ya macam-macam lah sekarang. Tapi intinya kalau keluhan itu muncul, ya kita datang ke dokter untuk dipastikan apakah ini suatu epilepsi atau bukan. Betul. Kemudian untuk terkait terapinya sendiri nih, Dok, apakah perlu terapi-terapi yang memang kita perlu concern khusus, dokter, untuk terkait epilepsi? Oh, kalau epilepsi memang pilihan utama adalah obat ya. Jadi memang pilihan pertama pemberian obat antiepileptik yang sesuai. Jadi jenisnya maupun dosisnya disesuaikan. Ada yang orang langsung dikasih, misalkan contohnya misalkan ini saya nyebut phenytoin gitu, dengan dosis tertentu, udah langsung keluhan kejangnya atau istilahnya apa namanya, kekambuhan kejangnya langsung surut, hilang. Nah, itu baguslah istilahnya, cocok pengobatannya. Tapi ternyata bahwa dalam praktek di lapangan itu enggak semua kasus seperti itu. Gampang diobati langsung dengan minum obat, baik tablet kapsul ataupun apa istilahnya sirup, langsung hilang, langsung sembuh. Bahkan ada banyak kasus sampai bertahun-tahun tuh muncul terus, bisa seminggu serangan 2 kali, bahkan ada yang sehari bisa 3 kali. Nah, itu memang perlu pengaturan atau penyesuaian terapi dengan lebih seksama. Memang tetap pilihan awal itu kita hanya mengkombinasi obat-obatan tadi. Mungkin digabung satu resimen, satu obat dengan obat lain, 2 sampai 3, dengan juga disesuaikan dosisnya. Berarti mungkin, ada adjust dosis juga gitu, ya, Dok? Jadi mungkin ada yang 100 mg udah cukup, tapi ada juga yang belum mempan. Nah, itu memang makanya harus kontrol rutin ke dokter saraf. Baik. Nah, terkait dengan semakin berkembang juga nih, Dok, ilmu pengetahuan kita, kemudian perkembangan teknologi, saya pernah dengar istilah mini craniotomy, Dok, untuk epilepsi. Nah, kira-kira apa sih itu mini craniotomy dan indikasinya kapan, dokter, untuk penanganan kasus epilepsi ini, Dok? Oke, baik. Jadi sebenarnya mini craniotomy juga akhirnya bukanya juga lebar sih. Oh, gitu. Entah apakah itu boleh dibilang mini craniotomy atau enggak, itu tergantung. Karena juga kita mesti harus melihat dari banyak hal. Jadi kalau pada kasus-kasus yang memang ini ya saya istilahkan intractable epilepsi ya. Jadi artinya epilepsi yang tidak sembuh dengan pengobatan sederhana. Jadi daripada ini si pasien ini terus kejang terus diminumin obat nggak mempan terus kejang terus, lama-lama otaknya habis yang sehat.
Karena setiap kali serangan kejang itu sel-sel otak banyak yang mati. Dampak negatifnya itu ya dok ya. Jadi kalau misalnya udah nggak usah diapa-apain, minum obat aja lah, masih terus kejang-kejang terus, ya nanti mungkin setahun minum obat ya tahun kedua bengong aja dia. Oh, ya bisa sampai istilahnya apa inteligensinya menurun gitu. Kemudian juga apa ya banyak hal lah, mungkin sampai kepada menyangkut banyak ya fungsi-fungsi otak secara umum ya. Jadi itu makanya terus dikembangkan teknik tadi operasi. Tapi memang ini sangat sulit juga bahwa kita namanya operasi itu kan membedah, jadi membuka sampai kita ketemu jaringan otak yang memang bermasalah tadi. Ibarat kayak tukang listrik, tukang PLN gitu ya. Mana sih yang korslet itu, colokan mana yang menimbulkan masalah. Kita harus betul-betul bisa mendiagnosis secara tepat lokasi dan wilayah atau daerah area di mana yang bermasalah. Jadi baik melalui MRI kepala ya, terus kemudian kita melakukan EEG yang bagus, gitu. Itu dipadukan dengan dari awal adalah klinisnya ya. Dia mencongnya kalau misalkan pas timbul serangan itu mana dulu, dia nengok kemana, atau dia tangannya yang mana yang gerak dulu, yang kejang dulu. Itu sebagai patokan untuk bisa menentukan, oh ini sisi kiri, oh ini area motorik, oh ini bukan. Nah nanti kalau semua data-data pelengkap itu dikonfirmasi sudah mengkerucut menunjukkan satu lokasi yang memang pas, ya baru kita berani untuk melakukan operasi untuk ya membuang area yang rusak tadi. Tapi ini juga nggak sembarangan, karena di otak pun kan juga banyak area-area elokuen atau yang penting, yang misalkan untuk daerah motorik, misalkan daerah pusat bicara, ya jangan sampai itu dirusak. Dirusak ya orang nggak bisa ngomong, orang nggak bisa gerak, gitu. Jadi memang harus khusus. Terus kemudian ada juga loh kasus yang sudah diperiksa MRI pakai EEG, enggak ketemu penyakitnya, areanya. Sampai bahkan di bunda ini sudah disiapin loh EEG long term. Jadi itu sampai lebih dari 24 jam itu pasien bahkan dirawat, ditunggu sampai dia muncul kejangnya. Jadi kabel-kabel elektrodanya itu sudah dipasang. Dia makan, dia main komputer, dia ngobrol sama orang tuanya, itu di dalam kamar itu sambil dimonitor, ada CCTV juga dilihat. Karena kita yang terpenting adalah bisa mendapatkan data gambaran EEG itu persis sebelum serangan itu muncul. Gitu. Ya, serangan itu muncul sampai pada serangan. Jadi itu yang terpenting, karena itu akan menunjukkan lokasi persisnya di sini. Kelihatannya gampang kan? Tapi ternyata banyak juga pasien enggak ketemu juga. Sudah dinginep 7 hari 7 malam di rumah sakit, dipasangin kabel, pernik-pernik di situ, tetap nggak muncul kabel gelombang kejangnya, nggak muncul serangan kejangnya. Yang lucunya lagi, begitu pamit pulang, sampai di depan mobil taksi dia malah kejang. Nah itu yang ya kadang-kadang susah gampang. Nah kalau sampai terjadi hal demikian, biasanya kita ya melakukan, misalkan terpaksanya harus tetap dilanjutkan dengan operasi, ya kita ECOG. Jadi dengan elektroda pada saat bisa dilakukan pre-op, maksudnya kita sisipin dulu elektrodanya itu untuk meyakinkan lagi mana area yang bermasalah tadi. Atau kita lakukan pada saat operasi, durante operasi. Jadi pada saat operasi, setelah kita membuka tulang dan ketemu jaringan otak, kita tempelin elektroda di situ, terus kita monitor dengan intraoperatif monitoring kan, dengan layarnya tuh, mana sih daerah-daerah yang ada gelombang yang patologis atau gelombang yang tidak normal. Terus kita tandain, nah area itu yang kita ambil. Yang awalnya dia serangan kejang itu misalkan sehari 2 kali atau seminggu 4-5 kali begitu,
setelah operasi banyak yang sangat turun. Bahkan banyak kasus saya temuin tidak ada serangan lagi. Seandainya kita temuin salah satu anggota keluarga kita atau teman kita atau siapapun orang mungkin di jalan, ya secara umum aja posisikan dia dengan kondisi yang baik. Ya kalau misalnya di pinggir jalan ya bahaya kan.